Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Nah ini kan pasti juga ada harapannya juga ya Ibu untuk melanjutkan potensi dari anak-anak Down syndrome ini. Nah ini apa ini yang ingin Ibu bagikan kepada pendengar Persada FM ini? Iya, kalau menurut saya anak-anak Down syndrome awalnya jangan sampai anak ini disembunyikan. Awalnya di situ. Jadi saya nyuwun tolong kalau yang mempunyai anak-anak dengan Down syndrome begini seperti Dimas yang saat ini hadir bersama saya. Anak ini lepas aja gitu. Tetapi kita harus mengamati. Tetap kita mengamati karena anak-anak ini sedini mungkin bisa kita pantau kok anak ini punya minat dan bakat apa atau potensi apa ke depannya. Sudah kelihatan kalau sudah pegang-pegang alat terus pukul-pukulan, wah ini apa iki? Musika. Karena memang kebanyakan anak ini di musik, di tari. Dan juga di bawaan dia apa? Biasanya bawaan itu seperti dia punya olahraga begitu kan. Ini kebetulan Dimas ini ya tidak begitu banyak bermasalah di kesehatan, tetapi talent yang diberikan Allah kepada Dimas ini ya cukup banyak sih ya. Jadi karena dari kecil saya memang lepas untuk melihat anak ini mampunya di mana. Oke, untuk sekolah tetap akademisi tetap mau ke SLB negeri, SLB swasta, inklusi, silakan. Itu adalah pilihan, begitu. Itu untuk mengejar anak kita supaya pintar di akademisi. Tetapi yang kita harapkan dengan kita mengamati anak seperti anak-anak yang bertalenta khusus demikian itu adalah siap diterima di masyarakat. Nah, ini yang kita harus didik dari orang tua. Nah, ini setelah kita mengamati anak ini talentanya atau potensinya di mana, kita asah. Nah, kita asah tuh seperti misalnya kita itu memberikan kesempatan dia untuk berkegiatan. Jadi mungkin kita giring ke privat begitu nih, seperti renang atau mungkin sekolah-sekolah yang mempunyai sertifikasi kegiatan. Jadi nyun sewu, pesan saya jangan sembarangan ke satu tempat yang mendidik hanya ini ketakutan saya kalau mereka tidak bersertifikasi. Nah, ini nanti step by stepnya agak rancu begitu loh. Mengkhawatirkan. Gitu ya? Jadi kalau yang punya sertifikasi yang memang jelas begitu dan anak ini mau dibawa kemana begitu, kita aman begitu loh. Karena anak ini berkebutuhan khusus, berarti penanganannya pun juga harus khusus. Nah, intinya jangan sampai anak-anak ini dirumahkan. Nah, jangan dirumahkan. Ayo monggo silakan, kita bergandengan tangan, kita kuat kok. Jawa Tengah kuat, kita punya Pak Ganjar kuat, Pak Ganjar begitu kan. Kita punya siapa sih di sini? Ya oke, ayo jalan bareng, kita bergandengan tangan, ayo. Jawa Tengah ini paling banyak anggota, kebetulan kemarin ada laporan itu adalah dari Pemalang. Justru dari Pemalang, karena Pemalang membawa beberapa kota yang belum ada anggota 15 orang. Jadi kita memang ada syarat, Mbak, untuk menjadi korwil, anggota bisa di 15 orang. Minimal 15 orang. Minimal 15. Jadi monggo silahkan mungkin yang saat ini mendengarkan siaran ini, monggo untuk Tegal itu monggo, kalau memang masih baru 5 ayo cepet-cepet begitu. itu kita akan lebih efektif, Mbak. Jadi kalau 15 kumpul bareng begitu ya enak gitu loh. Ketika mengadakan kegiatan pun juga lebih mudah juga ya Ibu ya. Betul. Sasarannya juga lebih enak juga. Teman-temannya yang diajak inspirasi yang dibagikan kemudian kita bisa saling menguatkan. Iya, saling menguatkan itu. Sama, pokok tujuan itu sama, kemandirian. Nah, anak ini sehat dan kemandiriannya gitu. Nah, kalau dari Dek Dimas sendiri ini, Bu. Nah, waktu awal-awal Ibu menerima Dek Dimas dengan keadaan dengan Down syndrome ini, bagaimana perasaan Ibu gitu? Pas awal-awal dulu ya. Sok, Mbak, sok. Sok banget, sudah jatuh pek gitu, nangis. Ya, kenapa pasti ada gitu momen kan? Seperti itu ya. Jadi kayak kita nggak percaya, justru kita nggak percaya. Terus ngomongnya sama Allah nih, why me, begitu kan? Why me, gitu kan? Sekarang kalau Allah menjawab, why not? Lalu, bagaimana kita? Nah sekarang kalau kita why not, wong kowe loh yang sudah tak pilih jadi anak ibu seorang Down syndrome, berarti ada suatu pilihan yang
memang sudah dari Allah, sudah ditetapkan. Begitu. Dan kita ini sebagai umatnya hanya bisa menjalani ketetapan Allah. Kan itu jelas banget itu kan. Ya udah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan pada saat kita menerima anak dengan Down syndrome, kita tetap Mbak, bagaimanapun shock, tetap jatuh, nangis dan sebagainya, dan itu bisa berhari-hari. Dan memang dari kami sendiri setelah kami mendapatkan beberapa masukan begitu, memang ya udah diem aja, nangis aja, monggo silakan. Memang diberikan waktu untuk menangis, memang diberikan waktu untuk bagian dari proses untuk menerima itu betul ya. Itu memang peka banget ya itu. Awal tuh di situ. Jadi setelah 1, 2, 3 baru kita akan menyadari, apa aku ya harap menang wae sih selama ini, apa semuanya harus saya sesali demikian. Kan tidak akan berhenti di situ. Ayo kita cepat bergandengan tangan, ayo kita cepat bagaimana kita minta dukungan dari keluarga, dari saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita, dan mungkin ini yang amat sangat membantu adalah komunitas. Komunitas. Ya, komunitas, di mana saat saya mendapatkan Dimas ini, saya memang benar-benar aduh, mau apa ini, malu begitu kan. Nanti kalau aku ke mall gandeng anaknya Down syndrome, anak dengan wajah yang seribu wajah kan terkenalnya. Dengan demikian ini saya belum tahu waktu itu Dimas mau jadi apa. Maksudnya dalam arti dia bisa nggak diatur, dia bisa nggak digandeng dengan dia tidak tantrum dan sebagainya begitu kan. Tapi alhamdulillah Dimas tidak begitu banyak yang ke arah sana, jadi masih bisa diberikan pembelajaran untuk adik begini nggak bisa ya, ini nggak boleh ya, masih bisa didikan. Jadi kesininya saya agak gampang begitu. Alhamdulillah banget itu Mbak. Nah ini yang akhirnya membuat saya harus cari teman begitu loh, cari teman ini. Akhirnya saya udah dengan semua keluarga sudah mulai merangkul, sudah menerima. Saya mulai bangkit pelan-pelan. Terus kemudian dari pengasuhnya Dimas sendiri, ibu masuk Dimas mau begini aja begitu kan. Terus piye aku gitu kan, coba yuk kita gabung sama ini ya. Di Solo waktu itu ada komunitas anak Down syndrome se-Solo Raya, saya gabung di situ. Dan disitulah baru kami ini mendengar, melihat gitu kan, ternyata banyak ya yang begini, merasa tidak sendiri, dan itu yang menjadikan kami kuat akhirnya. Itu. Jadi kita harus cari teman ya, kalau misalnya sendiri tuh ngerasa malah kasihan juga ke anaknya. Dari kitanya ngerasa mungkin dari awal udah malu seperti itu. Betul. Dampaknya ke itu terjadi semua juga. Mbak. Di Nil itu semuanya terjadi. Jadi penolakan. Kenapa sih saya? Sekarang kalau Allah sudah, saya minta, why me Allah, katakan begitu. Allah menjawab, why not lah lo kan. Mau apa sekarang? Kan nggak mungkin, ini sudah kejadian ini. Kenapa kita? Ya harus bangkit Mbak. Itu. Nah kalau dari Dek Dimas ini sendiri tantangannya apa sih Bu? Mungkin dari secara kondisi kesehatan mungkin, terus kemudian dari luar ya ketika mendidik anak ini seperti apa? Banyak Mbak. Seperti yang pembicaraan sebelumnya yang dulu saya pernah sampaikan bahwa anak-anak Down syndrome ini dia rentan di mata, telinga, kemudian jantung, kalau di bagian dalamnya ya, jantung dan pencernaan, kulit juga begitu. Jadi kalau kebetulan untuk Dimas ini, saya dianugerahi anak dengan Down syndrome, Dimas ini tidak banyak berpengaruh di jantung maupun di pencernaan. Di kesehatannya. Ya. Cuman dia dulu di nafas. Jadi pneumonia. Jadi setiap dia kedinginan sebentar aja sudah menggeh-menggeh, dan setiap 3 tahun sekali mesti opnam Mbak. Nah itu. Jadi ada beberapa dari teman-teman ini banyak yang curhat begitu ya, karena kita punya hampir 400 anggota ini dengan 3 WA group. Itu banyak curhatan mungkin dari anak, terutama anak-anak yang masih berumur di bawah 3 sampai 5 tahun ini. Itu kebanyakan memang itu yang diserang. Jadi kebanyakan mereka punya kelainan jantung gitu, bawaan ya, jantung bawaan dari kecil. Kemudian matanya begitu, telinganya itu yang biasanya usus. Nah Dimas itu termasuk yang di usus juga sih, agak tapi nggak begitu amat terlalu, insyaallah. Bisa tertangani begitu ya Ibu ya. Alhamdulillah, maksudnya nggak terlalu parah gitu ya. Nah kalau dari lingkungan luar sendiri Ibu, mungkin dari teman-teman atau ini yang perlu kami memberikan satu edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa
anak Down syndrome itu memang dipersiapkan Allah menjadi anak kami. Kami yang ditunjuk, kami yang harus bersabar dengan anak-anak ini. Kami lebih bersabar, kami belajar bersabar. Bukannya dia yang belajar, enggak, kami yang belajar. Kalau dia paksakan untuk enggak mungkin, jauh banget gitu kan. Jadi kita yang mengikuti, kita lebih bersabar lagi. Dan ini yang terkadang membuat kami orang tuanya pada saat anak ini terjun ke masyarakat. Nyun sewu, seperti Dimas ini ke masjid begitu. Nah, dia seneng masjid, Mbak. Begitu azan, begitu juga dia akan lari ke masjid. Suatu saat dia lari ke masjid, suatu saat juga dia dibully, pamannya begitu. Nah, ini yang membuat kami ini loh, anakku loh. Nah, mesti kan begitu. Nah, ini terjadi beberapa kali terjadi, bahkan mungkin diminorkan lah katakan ya. Kami ini seperti orang-orang yang didiskreditkan begitu loh. Anakmu nggak bisa. Nah, ini yang kami perangi. Itu betul-betul seumpama panjenengan yang dianugerahi anak-anak seperti anak kami. Bagaimana? Seandainya itu kan empati itu kami perlukan. Jadi ya nyun sewu, anak-anak ini walaupun anak-anak yang dengan bertalenta khusus ini, mereka punya kok kelebihan-kelebihannya. Saya yakin. Nah, ini kelebihan mereka itu adalah satu hal yang plagiat, Mbak. Satu hal yang ini yang lebih dari kita semua orang awam. Jadi nyun sewu Mbak Syifa ya. Kalau Dimas ini melihat atau mungkin anak-anak yang lain melihat gambar menari gitu ya, TV ting 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 ting. Kita mungkin 2 3 4 jam. Dia loh. Anak-anak Down syndrome kami loh. Bisa setengah jam aja udah bisa kok. Oh, saya yakin itu. Yang punya bakat menari ya, yang punya bakat mereka lebih cepat. Mereka plagiat tor ulung. Wow. Ini jadi tolong anak-anak kami ini tetap juga anak-anak bangsa yang besar ini. Jadi tolong walaupun kami ini berbeda, tolong jangan dibeda-bedakan. Itu yang pembulian masih ada di sana. Dan ini kami memang justru perang-perangi. Jangan sampai ada kata-kata nyun sewu ini lagi ya Mbak ya. Pernah kata anak Down syndrome itu anak idiot. Itu bukan. Kami loh bukan idiot. Bukan. Kami bisa kok. Dimas bisa. Semua temannya juga bisa. Anak-anak Jawa Tengah ini hebat-hebat. Anak Down syndrome Jawa Tengah itu orang anak super. Udah yakin saya. Gitu. Baik, nah ini sebelum kita lanjut ya Ibu ya, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua untuk pendengar Persada FM yang ingin bergabung bersama kami ya. Anda bisa telepon di 02716381123, SMS dan WA di 081393809000, atau mungkin Anda bisa bertanya di laman Facebook ataupun YouTube kami begitu. Tetap bersama kami di Presisi Prestasi dan Edukasi.